Halo Sobat Corong ID. Menjadi poros maritim dunia tentu adalah tujuan dari Indonesia, karena memiliki perairan yang luas. Namun lagi-lagi, menjaga pertahanan keamanan Indonesia bukanlah hal mudah. Bahkan, hingga kini Indonesia belum pernah membangun angkatan laut yang cukup kuat untuk mempertahankan perairan yang luas. Ya, meskipun TNI Angkatan Laut Indonesia telah terbukti mampu mengatasi perambahan oleh negara-negara tetangga di ASEAN, namun, perlu kita akui bahwa Angkatan Laut Indonesia masih belum mampu mengekang intrusi China ke zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut China Selatan. Maka dari itu, rasanya modernisasi Angkatan Laut Indonesia harus terus dilakukan sob. Jelas untuk menjaga lintas air laut kepulauan negara tetap terbuka, maupun untuk melindungi perbatasan maritim, selat, dan zona ekonomi eksklusifnya. Sahabat sekalian, akhir-akhir ini nampaknya intrusi China ke zona ekonomi eksklusif Indonesia terlalu sering terjadi untuk diabaikan. Termasuk soal kapal China yang mengganggu kegiatan pengeboran minyak lepas pantai Indonesia pada Agustus lalu. Dalam hal ini masalah yang dihadapi TNI Angkatan Laut Indonesia, dalam mengamankan sumber daya untuk memodernisasi dengan layak, rasanya agak membingungkan. Kita sebagai tim pengamat jika memperhatikan dinamika Indonesia sampai dengan sekarang, di mana berbagai upaya di masa lalu untuk memperkuat angkatan laut lebih sering ditandai dengan penghematan daripada kapasitas tempur baru, yang membuat orang bertanya-tanya, apakah upaya saat ini akan cukup untuk melawan intrusi di masa depan? Memang jika kita lihat, kemajuan modernisasi angkatan laut berjalan lambat, meskipun anggaran pertahanan meningkat dalam 8 dari 12 tahun terakhir. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah Indonesia akan memiliki sarana untuk mengakuisisi dan mempertahankan kekuatan maritim yang begitu besar? Namun pertanyaan itu harus terjawab dengan kenyataan yang ada, alih-alih menggantinya dengan platform modern, pemerintah telah berulang kali memilih untuk memperpanjang masa pakainya dengan peningkatan yang relatif murah kan sob. Dengan masalah yang ada, tak diragukan lagi, bahwa Indonesia perlu merekapitalisasi sebagian besar angkatan lautnya. Saat ini kita membutuhkan platform tempur yang lebih kuat bos, misalnya saja seperti 2 kapal fregat kelas Iver Huitfeldt buatan Denmark yang saat ini sedang dipesan. Fregat yang menawarkan sensor dan sistem senjata yang terintegrasi dengan baik dan magasin rudal besar, yang membuat mereka mampu serta bertahan di medan perang angkatan laut modern. Selain itu, dari berita baru yang admin dapatkan, pada tanggal 31 Agustus lalu, Terma telah diberi kontrak untuk menyuplai sistem elektronik support measure. Nah, dalam kontrak ini, Terma akan memberikan solusi elektronik warfare, yang tidak hanya memberikan Angkatan Laut Indonesia kemampuan untuk menangkap, menyusun dan memanfaatkan data EWI di beberapa kapal, tetapi juga membawa keuntungan di banyak bidang lain dengan kesamaan dalam desain dan potensi ekspansi di masa depan. Sebagai bagian dari keseluruhan desain sistem, Terma juga bekerja dengan spesialis pengelolaan data EWI dari Inggris, yang akan menyediakan stasiun berbasis pantai untuk pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran data ESM. Tentu saja, dengan kombinasi solusi sistem ini, akan memungkinkan Angkatan Laut Indonesia untuk membangun database ESM yang berfungsi penuh untuk armada mereka bos. Bukan hanya itu saja, karena Terma juga diberikan kontrak untuk mengupgrade sistem Seaguard, dengan kemampuan sistem ASW untuk korvet Diponegoro kelas milik TNI Angkatan Laut. Nah, sahabat sekalian, dengan hal ini, kantor layanan dan operasi perusahaan yang baru didirikan di Surabaya, akan memainkan bagian penting dari tim pelaksanaan proyek bos. Kedua kontrak ini semakin mengkonsolidasikan posisi dan relevansi mereka di Indonesia, yang bisa dibilang adalah bukti peran penting Terma Indonesia, dalam pengembangan perusahaan di negara Indonesia. Sahabat sekalian, memang untuk kapal-kapal canggih yang memiliki kemampuan khusus harus dipasok teknologi barat, ya walaupun kita juga menggunakan teknologi China pada beberapa armada kita. Hal ini bukan karena apa, karena kita sedang dalam proses awal membuat rudal anti kapal dalam negeri sendiri melalui TOT dari rudal C705 buatan Cina. Tantangan maritim dari China kian nyata, begitupun dimulainya kembali persaingan negara-negara kekuatan besar di ASEAN.
Sehingga peran TNI Angkatan Laut akan lebih banyak lagi di tahun-tahun mendatang. Kita doakan saja ya Sob, jika modernisasi Angkatan Laut Indonesia tidak macet, yang jelas untuk memenuhi harapan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, lantas bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan tinggalkan jejak kalian di bawah ya. Admin undur diri dulu, terima kasih.